Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau SP, SSI MT, di mana pada pertemuan kedua di mata kuliah Kimia Organik 2 atau disingkat KO2 ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai gugus fungsi dari senyawa organik. Oke, dari judulnya mungkin sudah cukup jelas ya apa yang akan saya jelaskan di video ini. Singkat saja dan tanpa panjang kali lebar, mari kita lanjut ke materinya. Next. Saya akan mulai dari definisi gugus fungsi itu sendiri. Apa sih gugus fungsi itu? Jadi, dari definisi, gugus fungsi itu adalah suatu kelompok gugus khusus pada atom dalam molekul yang berperan dalam memberi karakteristik reaksi kimia pada molekul tersebut. Contohnya ini ada CH3, CH2, CH2OH, CH3, CH2COOH, dan CH3, CH2, CO, CH3. Bagian yang berwarna biru ini, inilah yang menentukan sifat kimia dari masing-masing senyawa. Dan juga bagian dari senyawa inilah yang akan berubah jika bereaksi dengan senyawa lain. Itu kira-kira definisi gugus fungsi dan juga perannya terutama dalam reaksi kimia pada molekul tersebut. Cukup jelas ya? Oke, saya lanjut ke yang berikutnya. Jadi, gugus fungsi ada berbagai macam jenis. Saya akan mulai menjelaskan satu persatu secara singkat saja. Jadi yang pertama, ada yang kalau yang jenuh sudah kita tahu ya, namanya alkana. Ini saya akan mulai dari gugus fungsi yang tidak jenuh, yaitu alkena, di mana ini ada rangkap 2. Yang rangkap 2 itu hidrokarbon itu namanya alkena. Rumus umumnya seperti ini. RCH 2 garis CH2, lalu ini juga double bond, ini termasuk double bond ya. Jadi yang ada double bondnya atau 2 garis ini itu masuk ke dalam gugus fungsi alkena atau hidrokarbon tidak jenuh. Contohnya propena, CH3CH double bond CH2. Jadi beda dengan alkana yang semuanya single bond, ini ada satu double bond sehingga namanya menjadi propena. Lalu ada juga yang triple bond, sama tidak jenuh juga. Nah, dan yang ini namanya alkuna triple bond ini. Rumus umumnya RCCH triple bond, RCCR triple bond. Contohnya propuna, CH3C triple bond CH. Oke. Jadi bedanya alkena dan alkuna, kalau alkena itu double bond, kalau alkuna itu triple bond. Kira-kira seperti itu ya untuk hidrokarbon tidak jenuh ini. Oke, next. Nah, ini lumayan agak panjang juga. Jadi ada yang namanya halida atau nama lainnya adalah haloalkana, di mana berikatannya itu adalah CX atau rumus umumnya adalah RX, di mana atom C bisa berikatan dengan X yaitu gugus halogen. Misalnya F, Cl, Br, dan I. Contohnya CHCl3 atau namanya kloroform, triklorometana. Ada 3 kloro yang berikatan dengan metana. Oke. Berikutnya adalah alkohol. Alkohol adalah gugus R yang berikatan dengan OH atau rumus umumnya ROH. Contohnya etanol. Ini ada etana yang berikatan dengan OH sehingga namanya etanol. Lalu berikutnya adalah ether atau alkoksida. COC atau ROR. Jadi ada O di tengah-tengahnya diapit oleh R. Jadi namanya ROR atau ether. Contohnya metoksimetana atau dimetil ether. Ini ada CH3 mengikat 2 CH3 yang mengikat O, atau tepatnya O yang diapit oleh 2 CH3 sehingga namanya dimetil ether, 2 metil ether. Berikutnya adalah aldehid atau alkanal, di mana ada R berikatan dengan COH atau CHO. Gak masalah, yang ini C double bond O dengan C single bond H. Itu namanya aldehid. Contohnya adalah etanal. 2 CH3C yang berikatan dengan COH. Ini namanya adalah etanal. Berikutnya adalah keton atau alkanon. Ini berikatan dengan C double bond O. Jadi R, CO, R lagi. Rumus umumnya ini ya, R, CO, double bond, R. Contohnya adalah propanon atau dimetil keton. Jadi ada 3 propana yang di tengah-tengahnya ada C double bond berikatan dengan O. Sehingga namanya propanon. Oke, saya lanjut ya yang berikutnya ya. Ini yang bisa dibilang paling rumitnya. Ada asam karboksilat atau asam alkanoat, di mana gugus fungsinya adalah COOH atau rumus umumnya menjadi R berikatan dengan COOH, CO double bond, C single bond, OH. Contohnya
asam etanoat. Jadi ini sifatnya asam sehingga yang ada COH ini dikasih asam depannya. Contohnya ini etanoat, ada 2 etil yang berikatan dengan COH sehingga namanya jadi asam etanoat. Berikutnya adalah ester. Kalau ester itu berikatan dengan COOR lagi sehingga rumus umumnya RCOOR. Contohnya adalah metil etanoat. CH3C double bond CO double bond dengan O berikatan dengan CH3 lagi sehingga metil di sini etanoat. Kira-kira seperti itu. Lalu ada amida juga. Kalau amida yang ada N-nya, jadi CO dengan N. Rumus umumnya RC double bond O NH2 atau RC double bond O NHR. Atau bisa juga RC double bond O NR2. Contohnya ini, etanamida. Ada amida di sini dan ada etana di sini sehingga ada CO NH2 menjadi etanamida. Terakhir adalah amina. Amina adalah CN. Aduh punten. Suara saya agak serak ya. Lalu rumus umumnya adalah RNH2, R2NH, atau R3N. Intinya ada N di dalamnya, namanya gugus fungsi amina. Contohnya adalah CH3NH2 atau namanya adalah aminometana. Oke, amino dari sini dan ini dari metananya dari sini. Itu kira-kira sekilas mengenai gugus fungsi yang bisa saya jelaskan. Berikutnya, nah, ada yang namanya isomer fungsi. Jadi, ada senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, misalnya alkanol atau alkohol dengan alkoksi alkana atau ether, itu rumus molekulnya sama, CnH2n plus 2O. Lalu ada juga alkana atau aldehid dan juga alkanon atau keton, sama rumus molekulnya adalah CnH2nO. Dan terakhir ada asam alkanoat atau asam karboksilat dan juga alkil alkanoat, ini ester ya. Rumus molekulnya adalah CnH2nO2. Yang seperti ini namanya adalah isomer, sehingga namanya adalah isomer fungsi. Oke? Itu kira-kira pembagiannya untuk masing-masing gugus fungsi ini berdasarkan isomernya, yaitu dari rumus molekulnya yang sama. Alkohol dengan ether, aldehid dengan keton, dan juga asam karboksilat dengan ester. Pasangannya seperti itu untuk isomer fungsi ini. Oke, saya lanjut ya. Nah, tadi mungkin agak bingung juga saya kasih nama ini atau contohnya namanya seperti ini dari mana sih? Itu ada aturannya, namanya adalah tata nama. Yang pertama ini saya masih review atau overview sih, tepatnya karena akan saya jelaskan lebih detail lagi di minggu-minggu berikutnya, yaitu terutama yang fokus ke masing-masing senyawa. Jadi di sini saya akan jelaskan secara garis besar saja. Untuk alkohol, penamaannya ada 2 rule seperti ini. Yang pertama adalah kita tentukan dulu rantai utamanya dan kita berikan penomoran atom C-nya dimulai dari atom C yang paling dekat dengan gugus OH-nya. Yang kedua, kita tuliskan nama alkana dengan akhiran 0. Jadi yang namanya alkana, karena ini alkohol, kita ganti namanya menjadi 0. Dengan letak OH-nya itu dinyatakan dengan bilangan yang ditulis di depan nama alkoholnya. Oke, contohnya seperti ini kalau digambarkan. Ada ROH, R-nya ini adalah alkananya, dan OH-nya ini itu dikasih akhiran 0. Contohnya, 1 propanol. Jadi ada 3 propana, di mana kita kasih penomorannya, C-nya ini dari yang paling dekat dengan gugus OH, yaitu satunya dari sini. 1, 2, 3. Propana, lalu jika ada OH di sini, dikasih akhiran 0, sehingga menjadi 1 propanol. 1 di sini karena C yang berkaitan dengan OH-nya adalah C1 ini. Oke, cukup jelas ya untuk penggambarannya, terutama mengenai tata nama alkohol ini. Next, alkoksi alkana atau ether. Penamaannya hampir mirip dengan alkohol juga, tapi kalau di sini kita bandingkannya, rantai, kita tentukan dulu rantai utamanya itu rantai yang lebih panjang. Rantai yang lebih panjang itu dipakai sebagai alkananya, sedangkan yang lebih pendeknya itu menjadi gugus alkoksinya. Itulah kenapa jadi alkoksi alkana. Ada gugus alkoksi, ada gugus alkana. Contohnya, ini bisa ada 2 nama, ada etoksi propana atau etil propil ether. Oke, jadi ada gugus alkananya yaitu adalah gugus propana ini yang diapit dengan O. O-nya ini adalah mengikat dengan etana menjadi etoksi. Makanya namanya etoksi propana.
Atau kalau nama lainnya adalah ini bisa dijadikan sebagai etilnya, lalu ini sebagai propilnya, lalu terakhir O-nya sebagai eternya. Oke, jadi ada dua macam penamaan, tapi yang saran saya sih lebih mudah itu yang etoksipropana ini, karena kita melihat gugus eternya dulu, yang pendeknya sebagai alkoksi, lalu yang gugus panjangnya sebagai alkananya. Jadi alkoksi, alkana, atau eter. Contohnya ini, 2 etoksi butana atau etil isobutil eter. Etoksi karena rantai pendeknya ini adalah etana berikatan dengan O sehingga namanya etoksi. Kenapa 2? Itu karena di butana ini C yang berikatan dengan etoksinya itu ada di C nomor 2. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 namanya butana, tapi karena C adalah C2 makanya namanya adalah 2 etoksi butana. Nama lainnya etil, di sini etil, isobutil karena ini butananya dalam bentuk iso, lalu eter. Oke. Itu contoh penamaan untuk ether ini. Next. Untuk aldehid, simple saja. Jadi ada COH, C double bond O, dan C single bond H. Untuk HCOH ini sudah ada nama resmi sendiri, itu metanal atau formaldehid HCOH. Jadi yang hanya ada satu H berikatan dengan COH. Metanal atau formaldehid. Lalu untuk yang ada satu C, itu namanya adalah etanal. CH3COH. Atau namanya adalah asetaldehid. Untuk yang 3 itu namanya adalah propanal. Jadi lihat dari jumlah C-nya, lalu lihat berapa yang berhubungan dengan CO double bond dan H-nya. Ini ada 3, makanya namanya propanal. Lalu bagaimana kalau seperti ini? Kalau ada ini namanya, kita sama dengan alkohol, tentukan dulu rantai utamanya yang mana. Jadi rantai utamanya itu yang berikatan dengan COH ini, itu adalah C1. 1, 2, 3, 4. Ada 4, makanya namanya adalah butana ya. Butanal. Dan karena ada metil berikatan dengan C yang ketiga, maka namanya adalah 3 metil butanal. Butanal alnya dari COH ini. Itu kira-kira contoh untuk penamaan aldehid. Next. Untuk keton. Jadi untuk keton, kita lihat di C double bond yang diikat oleh R dan R. Kalau ada 3 sebenarnya CH3CO, CH3 itu namanya adalah propanon. Ada 3, atau yang paling simpelnya dari keton adalah ini. Lalu yang misalnya ada 5, lalu di sini ada C-nya, kita ambil tetap dari yang paling dekat dengan CO ya. Makanya ini C-nya di sini C1, C2, makanya 2 di sini. Lalu kenapa pentanon? Karena 1, 2, 3, 4, 5, ada 5C. 5 itu penta, makanya 2 pentanon. Kalau ada 4 seperti ini maksudnya adalah 2 butanon. C yang kedua berikatan dengan CO, lalu ada 4C, makanya 2 butanon, atau biasanya dikasih nama butanon saja. Oke. Lalu ini 3 metil 2 butanon, dimana kita lihatnya yang paling dekat sama ya 1, 2, 3. Jadi karena ini ada metil berikatan dengan C di C3, maka 3 metil. Lalu karena butananya itu berikatan dengan C2, makanya namanya 2 butanon. Kira-kira seperti itu ya. Next. Asam karboksilat. Jadi ada asamnya yaitu gugus H ini, dan juga ada gugus alkanoatnya ini, RCOO-nya ini. Jadi asamnya itu dari mana? Dari H-nya ini. Jadi yang paling gampang atau yang paling simple asam karboksilat itu adalah asam metanoat, HCOOH, atau disebutnya juga asam formiat. Lalu ada juga CH3COOH, asam etanoat atau asam asetat. Biasanya itu lebih familiar dibilangnya, atau asam cuka. CH3 berkaitan dengan COOH. Lalu ada juga kalau seperti ini namanya asam 2 metil propanoat. Ada metil berikatan pada C2. Ini C1, C2, lalu ada 3C di sini berikatan dengan COH sehingga namanya propanoat, asam 2 metil propanoat. Oke, jelas ya. Lalu ester. Kalau ester ini ada gugus alkil, R-nya. Kalau ada gugus H, gugus asam, ini gugus R, gugus alkil. Berikatan dengan sama, gugus alkanoat. Makanya ini yang paling simple, metil metanoat. H berikatan dengan COO, CH3. CH3-nya metil, ini metanoatnya atau metil formiat. Lalu ini
metil etanoat. Kenapa? Karena ini ada metil dan ini ada etana. Berkaitan dengan gugus alkanoat menjadi namanya metil etanoat, atau namanya familiarnya mungkin lebih disebut metil asetat. Berikutnya adalah etil 2 metil propanoat. Jadi ada etil di sini berikatan dengan ini ada metil di C12, makanya 2 metil, dan ada 3C, makanya propana dengan COO menjadi propanoat. Ini gugus alkanoatnya. Oke, itu aja sih simpelnya yang bisa saya jelaskan di video review kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.